Masalah yang terkait dengan gurunya Ar-Raji Hasim, yaitu Heri Marzuki alias Abia Ahmad Al-Badr. Saya akan mengangkat masalah kecerdikannya, karena saya melihat orang ini cerdik sebetulnya. Beliau ini mengklaim dirinya sebagai wali Malamatiyah. Mengapa si Heri Marzuki memilih mengklaim dirinya sebagai wali Malamatiyah? Karena setelah dia mengklaim, mendeklarasikan dirinya sebagai seorang wali, yang terjadi ya praktek perdukunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat masalah yang terkait dengan gurunya Ar-Raji Hasim, yaitu Heri Marzuki alias Abia Ahmad Al-Badr. Saya akan mengangkat masalah kecerdikannya, karena saya melihat orang ini cerdik sebetulnya. Hal yang menarik, ya, di mana letak cerdiknya? Dari semua proses perjalanan tipa-tipunya, yang menarik perhatian adalah apa latar belakang atau alasan atau tujuannya beliau ini mengklaim dirinya sebagai wali Malamatiyah. Ini dia, wali Malamatiyah. Dari beberapa sumber-sumber informasi ya, saya dapat menangkap sebuah gambaran tentang perjalanan awal dari orang yang bernama Heri Marzuki ini. Diperkirakan pada tahun 2008-2009 Heri Marzuki ini membaca sebuah buku, diduga buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, yang di dalamnya ada pembahasan tentang kaum Malamatiyah, yaitu kaum yang menyembunyikan amal kebaikannya. Ini kaum yang anti riya, dengan cara bersembunyi di balik keburukannya, sehingga secara lahiriah tampak sebagai orang yang tidak pernah beribadah, padahal ibadahnya kuat gitu. Nah, ketika orang lain ya menilainya atau mencelanya sebagai orang yang tidak tahu ibadah, sebagai orang yang tidak pernah berbuat amal kebaikan, nah disitulah mereka merasakan nikmatnya secara kebatinan. Jadi ketika dicela, nah disitu nikmatnya. Sebaliknya kalau kebaikannya ketahuan, itu dia merasa terhina. Kalau amal kebaikannya diketahui orang, dia merasa terhina. Sama seperti seorang penjahat yang ketahuan sama polisi, nah kira-kira gitu. Jadi kaum Malamatiyah ini adalah kaum yang ya hatinya bersih gitu loh, ikhlas. Dia tidak mau amal-amal kebaikan itu diketahui orang lain. Dia lebih baik dinilai ya, atau dipandang sebagai orang yang buruk ibadahnya gitu, buruk. Jadi mereka ini kalau pakai istilah kerennya bisa dibilang sebagai kaum undercover ya. Kaum di dalam penyawaran, tapi bukan sengaja nyamar kayak intelijen, enggak ya. Lebih kepada menyembunyikan amal kebaikannya ya. Menyembunyikan amal kebaikannya saja. Nah, dari sini dapat dipahami ya, bahwa muncul dalam pemikiran Heri Marzuki bahwa seorang ulama tidak harus terlihat sebagai ulama ya. Ulama yang tampil memperlihatkan keluasan ilmu dan ilmu agama ya, dan juga amal kebaikannya.
Jadi dalam pemikiran Heri Marzuki bahwa ada loh ulama yang tersembunyi gitu loh. Ya, yang tidak memperlihatkan keulamaannya, tapi dia ulama. Ya. Sehingga intinya banyak orang yang tertipu dengan penampilan ulama yang tersembunyi itu. Selanjutnya dia berpikir, kalau begitu ada dong wali yang tersembunyi. Nah, ya kan? Wali yang tidak menampakkan dirinya sebagai seorang wali. Ya kan? Atau dengan sebutan sebagai wali malamatiyah atau wali undercover. Jadi wali yang menyamar, tidak ada yang tahu bahwa dia itu seorang wali sesungguhnya gitu. Dia bersembunyi di balik penampilannya yang bertolak belakang. Inilah yang dipilihnya, menjadi seorang wali malamatiyah. Nah, tentu namanya harus diganti, disesuaikan dengan kewaliannya. Ya. Dan dipilih nama Sayyidi Muhammad Abiya Ahmad Al-Badr. Luar biasa. Ya, yang bisa dia klaim sebagai nama ruh, nama sejatinya. Ya. Jadi secara tidak langsung, langkah awal dia adalah menciptakan dirinya sebagai seorang wali malamatiyah dengan nama asli, dengan nama rohaninya adalah Muhammad Abiya Ahmad Al-Badr. Nah, untuk memperkuat kemuliaan nama itu, dia sisipkan nama itu di lagu Sidenan Nabi. Sidenan Nabi kan sering dengar. Jadi masuk di situ menjadi Sidenan Nabi, Sidenan Nabi Abiya Ahmad Al-Badr Habibin Nabi. Sidenan Nabi, 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 Abiya Ahmad Al-Badr Habibin Nabi. Ya. Dan itu dia beri judul Salawat Al-Badr. Dan salawat itu ya sering dinyanyikan oleh murid-muridnya. Kan mantap. Jadi secara psikologis di hadapan muridnya dia benar-benar seorang yang agung dan mulia. Kemudian terus dia promosikan ya, secara pelan-pelan kepada orang-orang tertentu bahwa dia seorang wali malamatiyah bernama Ahmad Abiya Al-Badr. Kan itu. Yang mempromosikan itu lebih banyak murid-muridnya, anak buahnya. Kalau dia langsung kan orang cenderung nanti ragu-ragu, tapi kalau orang lain yang bercerita akan lebih efektif. Termasuk Ar-Raji Hasim. Sering mempromosikannya itu. Ya kan? Nah, jadi pertanyaannya adalah mengapa si Heri Marzuki memilih mengklaim dirinya sebagai wali malamatiyah? Kan itu pertanyaan menariknya. Ini cerdiknya di sini. Jadi sebetulnya dia pilih itu dalam rangka untuk menutupi keburukannya. Apa keburukannya? Yaitu cenderung anti syariat dan pro maksiat. Nah, jadi anti syariat dan pro maksiat. Karena setelah dia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang wali, yang terjadi ya praktek perdukunan. Semi. Jadi ada ilmu-ilmu gaibnya punya dia, tapi konteksnya perdukunan. Ya. Nah sampai akhirnya terungkapkan itu. Jadi kecerdikannya yang patut diacungi jempol dia tadi. Dia pilih pintu malamatiyah
untuk menutupi keburukan dirinya sebagai seorang yang anti syariat dan pro maksiat, sehingga orang-orang yang sudah mengetahui dia bahwa dia adalah seorang wali malamatiyah itu bisa maklum dengan perilakunya, main biliar kan, kumpul sama perempuan-perempuan, ya, pakai tindik, ya, pakaiannya semaunya, itu langsung maklum. Karena dia ini wali malamatiyah gitu loh, wali undercover gitu. Nggak pernah ngeliat dia sholat puasa, maklum, karena sholat dan puasanya disembunyikan gitu loh. Tahu disembunyikannya di mana kan gitu. Jadi orang-orang murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, dan orang-orang dekat udah maklum, membenarkan sikap perilakunya itu, ya. Karena dia adalah seorang wali malamatiyah. Nah ini kan merusak sebenarnya, merusak kesucian, kemurnian kaum malamatiyah. Karena sebenarnya kaum malamatiyah itu ya orang-orang yang memang hatinya bersih, ya, orang-orang ikhlas, ya. Jadi merupakan kaum yang mengisi hidupnya itu dengan beribadah kepada Allah, ya, waktunya tuh banyak dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, ya. Terus selalu menjaga sirnya, ya, menjaga sirnya, ya, bisa berarti kerahasiaan, ya, bisa berarti menjaga hatinya. Nah, mereka ini akan mencela dirinya sendiri kalau amal kebaikannya diketahui orang. Dia mencela, menghina dirinya, ya marahlah pada dirinya sendiri, malu gitu, malu kalau sampai orang tahu amal kebaikannya. Ya tadi anti riya, benar-benar anti riya, ya. Jadi dalam tampilan sehari-hari, dalam rangka menutupi semua amal ibadah dan amal kebaikannya, dia menampakkan perbuatan-perbuatan jelek, ya, dan menyimpan rapat-rapat kebaikan sehingga orang lain mencelanya. Nah, ketika orang lain mencelanya, disitulah dia merasakan nikmat. Nah, hanya saja perbuatan buruk itu bukan disengaja, bukan dicari-cari membuat maksiat, enggak begitu. Dia hanya menampilkan diri sebagai orang seolah-olah yang tidak pernah berbuat baik, itu aja. Bukan kayak Heri Marzuki, ya, sengaja dia main biliar kan, sengaja dia ngerangkul perempuan, ya kan, nggak begitu malamatiyah yang sebenarnya. Ya karena Heri Marzuki bukan malamatiyah sesungguhnya, tapi palsu, ya wajar terjadi yang aneh-aneh. Nah, jadi saya melihat di sini cerdiknya ini, bukan cerdas, cerdik. Jadi konsep malamatiyah itu cocok sama dia, sama kelakuannya gitu maksudnya. Cuma kalau dia pakai konsep torikot yang lain atau wali yang lain, nggak bisa, nggak berdaya deh. Karena harus menampilkan banyaknya ilmu dan banyaknya amal, kan gitu. Kalau wali-wali ulama-ulama yang katakanlah normal secara umum gitu, meskipun mereka tidak mesti bisa diklaim sebagai riya, tidak, karena memang tidak bisa disembunyikan gitu. Bukan sengaja dipamerkan, karena memang nggak bisa disembunyikan. Ya seperti contoh kalau ulama disuruh ceramah, gimana mau sembunyikan ilmunya, nggak bisa kan. Nah sementara Heri Marzuki nggak bisa ceramah, memang ilmunya nggak ada. Nggak ada ilmunya, jadi dia berlindung di balik malamatiyah gitu loh. Nggak boleh kelihatan ilmunya, jadi mainnya sir. Nah, dipercaya juga sama orang. Nah ketika orang sudah percaya, ya sudah selesai. Ketika orang banyak meyakini dia adalah seorang wali malamatiyah, ya udah, modus apa juga jalan, ya, termasuk muncullah modus nama ruh, dan dia yang bisa memberikan nama ruh yang tahu gitu. Ya cuman tadi nggak gratis, bisa berkembang lagi, bisa ngangkat wali di akhir zaman. Kalau nggak jadi wali, itu jadi pengikut Dajjal. Kan cerdik ini, dia provokasi itu masyarakat, ya, hanya ada dua pilihan hidup terakhir ini, jadi wali atau jadi pengikut Dajjal. Tuh, ya semua mau jadi wali, nggak mau jadi pengikut Dajjal. Nah kalau mau jadi wali harus diangkat jadi wali,
yang bisa mengangkat sebagai wali ya saya, kata Heri Marzuki kan gitu. Ya tentu tidak gratis, karena harus menghadirkan Nabi Khidir, bahkan menghadirkan Nabi Muhammad. Nah luar biasa udah. Orang percaya karena sudah ketutup sama istilah malamatiyah itu, ya, sudah ketutup. Artinya nyeleneh gimana pun juga ya wajar dia malamatiyah. Kalau kemudian selanjutnya banyak orang mencela dia, mencaci, maklum juga orang malamatiyah memang senang dicela, ya kan? Memang resikonya dicela orang, dihina orang, dicaci, masih maklum juga, coba. Karena malamatiyah tadi kan konsepnya begitu. Nah itulah di sini yang saya lihat cerdiknya Heri Marzuki, benar-benar cerdik. Ya. Sedemikian cerdiknya sampai seorang Ar-Raji Hasim bisa kena juga. Entah kalau dibalik itu Ar-Raji Hasim menikmati sesuatu juga, kita walau-walau bisawab kan itu. Karena kalau ngeliat kelas ilmunya nggak mungkin bisa ketipu sama si Heri Marzuki. Tapi masih dibela-bela juga kan. Nah ini kan aneh gitu. Makanya di video sebelumnya ya kurang lebih 1 bulan yang lalu saya sudah menduga orang seperti Ar-Raji Hasim ini ya 2 pilihan, 2 kemungkinan. Kalau nggak gangguan jiwa ada pesanan ya. Kalau sudah bicara pesanan berarti dia menerima sesuatu dari seseorang gitu kan, ya uang. Itu sudah saya prediksi begitu kemungkinannya kan ya. Kalau enggak dia koplak gangguan jiwa ya, karena sarafnya udah rusak, atau dia terima sejumlah uang ya, sebagai imbalan untuk menjalankan pesan-pesan dari seseorang atau sekelompok orang gitu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.